Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Ibu Rahma, yang terhormat kepada Ketua Dinas Pertanian dan Hortikultura Tanah Laut, yang terhormat kepada ibu-ibu karyawati tadi yang sudah disebutkan sama Ibu Ketua, yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengundangkan pada hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah lah kita sekarang berada di suatu majelis yang insya Allah penuh keberkahan, kemuliaan, keistimewaan yang bisa ntar kita bawa pulang sampai ke rumah. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang benderang, keluar daripada zaman jahiliyah. Ya, dulu kita tahu Ibu, mungkin tahun 20 tahun yang lalu kita masih belum ada yang pakai kerudung ya. Tapi sekarang justru yang nggak pakai kerudung aneh. Itu juga berkat syariat Nabi Muhammad SAW yang akan menyelamatkan kita dari hari ini sampai yaumul kiamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Haji Nani yang kemarin dan ibu-ibu semuanya yang mempercayakan kepada saya diberi amanah untuk mengisi tausiah pada hari ini. Mungkin ulun tidak menggurui karena ulun juga masih ya umur 30 lah, minta maaf di depan sini bisa duduk untuk memberikan atau menginfokan atau sebagai penyambung lidah Rasulullah dalam menegakkan syariat. Kita sekarang mengadakan pertemuan silaturahim. Alhamdulillah saya sangat senang karena hendaknya emang di setiap pertemuan itu harus ada kajiannya. Karena kita sebagai orang muslim, muslimah, menuntut ilmu itu kan wajib ya. Untuk agama wajib. Ilmu dunia pun sebenarnya wajib boleh juga, tapi seandainya itu ilmunya bisa dibawa ke akhirat. Kayak bagian kalian ini kan sekarang lagi khidmat. Ya, lagi khidmat buat negara, lagi khidmat buat masyarakat juga. Kalau diniatkan ibadah, insya Allah ya semua termasuk ibadah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya adalah yang ketiga kalau nggak salah mengisi di acara Dharma Wanita. Yang pertama saya di kantor Bapeda ya Bu ya. Bapeda itu pertama waktu Isra Mi'raj. Yang kedua di tempat Ibu waktu Ramadan. Yang ketiga alhamdulillah di sini dipercayakan lagi. Ya mungkin karena ya sudah ditakdirkan Allah kita bisa bertemu ya Bu ya. Karena kemarin beberapa hari yang lalu saya dihubungin, ternyata saya nggak aktif karena yang dihubungin itu nomor anak saya. Jadi saya nggak ngecek. Dan waktu itu saya masih pelesiran di Singapura sama Malaysia. Alhamdulillah Jumat malam saya baru sampai mulai hari ditemuin Ibu, baru dadakan disuruh ngisi di sini. Alhamdulillah nggak apa-apa. Sebelum berangkat ke Singapura pun naik
kapal pesiar ya. Itu tuh 1 hari sebelum naik saya masih ngisi ceramah juga di Antilam. Jadi packingnya itu sehari sebelum berangkat. Jadi peribahasanya gini, kalau untuk urusan dakwah, insya Allah saya selalu siap gitu, dimanapun tempatnya insya Allah siap. Karena itu menurut saya adalah panggilan utama, naluri. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan, jam berapa ya? 10.17. Insya Allah saya akan mengisi 30 menit ke depan. Kurang lebihnya saya minta maaf, tapi walaupun sedikit yang penting nyantol gitu namanya. Walaupun sedikit yang penting bisa diamalkan, ya kan? Jadi ilmu itu kasyajaratin bila tamrin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, itu seperti pohon tanpa buah. Ya, sedangkan yang kita bisa petikkan buahnya, yang bisa kita manfaatkan buahnya. Nah, jadi walaupun kita harus belajarnya sedikit-sedikit aja, tapi semoga bisa menambah khazanah ilmu kita sebagai wanita muslimah yang insya Allah semoga aja ilmu ini yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita ke akhirat masuk surga insya Allah, amin. Di sini Ulun akan membacakan sedikit tentang fikih muslimah karena menurut Ulun banyak sekali sebenarnya Bu ya, mengaji atau belajar itu sebenarnya jenjangnya banyak banget. Bahkan dari anak PAUD sampai liang lahat, ya kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari keluar dari buayan, keluar dari alam rahim sampai kita ke liang lahat. Nah, kita dulu mungkin sudah belajar Al-Quran itu jenjang dari TK terus sampai SD. Nah, terus kita SMP, SMA itu hendaknya sebenarnya kita belajar fikih syariat. Karena apa? Ini adalah bekal kita dalam menghadapi kehidupan, bekal kita dalam menjalankan syariat sebagai seorang muslim. Kita aja di kantor ini ada peraturannya Bu ya. Di kantor ada peraturan kan? Nah, sama. Kita dalam beragama juga ada peraturan. Peraturannya itu yaitu syariat agama Islam atau yang biasanya kita belajar fikih. Di sini saya bawakan tentang fikih muslimah. Kenapa? Karena fikih muslimah ini istilahnya itu hanya beberapa waktu yang lalu itu tuh sangat jarang dibacakan atau bisa dibahasakan tuh kayak tabu gitu. Yang lucunya itu Bu, yang suka ke pengajian itu kan perempuan, ya enggak? Biasanya suka pengajian tuh perempuan, tapi kadang masalah-masalah fikih perempuannya nggak terlalu dibahas. Nah, jadi menurut Ulun kalau untuk mumpung ustazahnya perempuan, ya udah kita baca tentang fikih muslimah aja yang perempuan. Tanya. Hari ini tadi saya buka-buka ini kitab dari Habib Segaf bin Hasan Baharun, mudir Darul Ulum wa Dakwah, karena Ulun sekolah di situ juga di Bangil. Alhamdulillah itu juga beasiswa dari Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah saya sekolah di Bangil dulu. Biasanya nih kita kan udah belajar tentang sebagai perempuan yang harus mentaati suaminya, terus perempuan yang harus membayar hak-hak suaminya. Di sini saya pengen menyampaikan aja kebalikannya, yaitu hak seorang istri yang ada pada suaminya. Jadi kita perlu tahu juga karena ini merupakan ilmu, ya. Nah, di sini hak yang pertama adalah dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah para laki-laki itu menggauli istrinya dengan baik. Ini adalah dalil ini. Biasanya kalau suaminya kasar, suaminya pelit, suaminya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak memberi nafkah lebih, nah itu maka sebenarnya mereka sudah dapat perintah dari Allah agar menggauli para istrinya itu dengan baik.
Qala Rasulullah SAW, khairukum li ahlikum, khairukum li nisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Jadi kewajibannya para suami itu adalah harus mempergauli istrinya dengan lemah lembut. Karena seorang wanita itu sangat halus perasaannya. Perempuan itu beda sama laki-laki, lebih cepat baperan, lebih sensitif. Nah, terus jangan pergauli mereka dengan pukulan, sebab kata-kata kasar aja sebenarnya sudah menyakiti istri, apalagi sampai memukul. Nauzubillah. Terus seorang suami juga hendaknya bersabar dengan perilaku istri yang kurang baik, karena perempuan ini emang sudah ada dalilnya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kita tahu sendiri kalau tulang yang bengkok itu sulit kita luruskan. Kalau kita mau luruskan, dikerasi patah. Tapi kalau kita mau mengikuti, ya harus sabar dengan kebengkokannya. Nah, itulah perempuan unik. Karena memang para wanita itu diciptakan dalam keadaan kurang. Bahkan kata guru saya itu, perempuan itu setengah agamanya dari laki-laki, setengah pikirannya dari laki-laki. Bahkan survei membuktikan cowok itu lebih cerdas daripada perempuan. Makanya pemimpin itu harusnya emang laki-laki, karena mereka juga fokus pada satu masalah kayak gitu. Tetapi sekali lagi, karena perempuan sekarang itu masya Allah, dia lebih senang belajar, pengajian pun lebih banyak perempuannya. Akhirnya kayaknya lebih mendominasi perempuan daripada laki-lakinya. Bersabar terhadap perangai istri yang tidak baik. Ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin nisa. Tidaklah aku pernah melihat kekurangan kecuali itu ada pada perempuan. Man sabara ala su'i khulqi imra'ati a'tahu Allah min al-ajr mithla ma a'ta Ayyub 'ala dalail. Wa man sabara ala su'i khulqi zawjiha a'tahu Allah mithla thawabi asyiyatin imra'ati Fir'aun. Barang siapa yang bersabar terhadap akhlak istrinya yang tidak baik, maka Allah memberikan pahala untuknya seperti pahala Nabi Ayub. Tetapi jika seseorang sabar terhadap akhlak suaminya yang kurang baik, maka Allah kasih dia pahala seperti Asia, istri Fir'aun. Jadi nggak usah jadi istri Fir'aun, cukup sabar aja sama suami, itu pahalanya udah sama kayak Asia, istri Fir'aun. Seorang suami harus dapat memaklumi kelemahan istrinya, karena di samping kelemahan-kelemahan istri itu, istri juga banyak memberikan kebaikan kepada suami. Suami harus memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dalam hal sandang, pangan maupun papan. Begitu juga sebenarnya seorang suami boleh mencemburui istrinya, karena kalau tidak cemburu juga bisa dikatakan dayus. Dayus itu orang yang tidak bisa mencium bau surga. Walau 500 tahun perjalanan surga aja dia tidak bisa mencium. Nah itu kalau suami nggak pernah mencemburui istrinya. Tapi kalau cemburu berlebihan juga nggak boleh. Yang sedang-sedang aja itu paling baik, sudah khairul umur awsatuha. Paling baik perkara itu adalah di tengah-tengah. Jika suami istri lebih dari satu, hendaknya hak istri harus adil dalam langkah dan lain-lainnya. Terus tugas suami juga harus menjaga istrinya dari perbuatan haram, karena perempuan itu enak. Kalau dia melakukan perbuatan haram, sebenarnya yang pertama dihisab itu suaminya. Jadi kita tuh kayak ada punya tameng, sama kayak anak perempuan. Selama kita masih punya ayah, kalau kita belum punya suami, melakukan kejahatan-kejahatan itu yang pertama kali, atau maksiat gitu ya, pertama kali yang dihisab itu ditanyain ayahnya atau suaminya. Jadi misalkan naudzubillah, jangan sampai diikutin ya. Misalkan ada istri yang tidak menutup aurat atau istri yang berzina, naudzubillah, itu yang pertama emang yang ditanyai adalah suaminya. Jadi kita enak Bu sebagai perempuan kalau masih mempunyai suami, itu juga termasuk nikmat. Syukur kita, karena hisab kita insya Allah diakhirkan. Terus saya lanjutkan. Nah ini tentang ini tentang mencuri uang suami, hukumnya gimana? Tapi jangan diikutin. Oh ATM-nya, PIN-nya nggak tahu.
Atau ATM-nya sudah di tangan istri? Oh mantap lagi. Itu kayaknya hanya orang Kalsel. Katanya guru ulun dulu tuh, orang Kalsel itu rata-rata suaminya dikuasai istri. Betul. Makanya dulu waktu ulun sekolah itu sampai dikasih janji gitu sama ustadznya. Janji ya, ntar kalau sudah punya suami katanya jangan menguasai gitu. Terus kalau punya suami jangan minta macam-macam, karena saya tahu orang Banjar itu pegang istrinya aja. Jangan pegang suaminya, karena semua itu kekuasaan ada di istri. Itu katanya guru saya. Kalau menguasai tapi apa? Memiliki semuanya. Ternyata guru saya lebih tahu. Waktu itu udah dari tahun 2005 udah tahu beliau. Orang Banjar kayak gitu katanya. Kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri itu bukan dari akad nikah, tetapi dari pertama kali melakukan hubungan. Kalau sudah pernah wato, nah itu baru wajib akadnya terhadap wajib nafkahnya terhadap istri tersebut. Kapan nafkah itu wajib terhadap suami terhadap istri? Nafkah itu wajib dari bangun pagi sampai tidur. Jadi nafkah itu emang tiap hari sebenarnya. Nah, kadar nafkah yang diwajibkan seperti apa? Ini juga perlu kita ketahui agar kita tidak terlalu banyak menuntut dan tidak juga kecewa dengan sebenarnya apa yang dimasukkan dengan nafkah. Karena nafkah ini kadang simpang siur. Ya, kadang ustadz ini bilang kayak gini, saya itu bilang kayak gitu ya. Nah, saya ngambil pedoman ini dari Habib Segaf, kadar nafkah yang menurut Imam Syafi'i, suka nggak suka kita harus terima gitu. Yaitu jika suaminya yang kaya, maksudnya yang kaya itu jika mempunyai pemasukan, penghasilan, income lebih banyak daripada pengeluaran, itu termasuk kaya. Ya, 100, misalnya pengeluarannya 50.000, pendapatannya 100.000, bisa nabung, itu termasuk suami yang kaya. Jika seseorang suami yang kaya, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebanyak 2 mud atau 1,25 kg. Sekarang 1 kilo berapa beras? 15.000. Nah, seperempatnya berapa? 4.000 ya, anggap. Berarti cuma 19.000. Itu berasnya aja. Belum lauk pauk, karena maknanya mahal lauknya Bu daripada berasnya. Ya enggak? Jadi sekarang saya perempuan jadi tahu. Terus kalau suami yang sederhana, yaitu mereka yang pemasukannya sama dengan pengeluaran. Pengeluarannya 100.000, anaknya banyak, pendapatan juga 100.000. Nah, maka wajib memberi nafkah kepada istrinya 1 hari 1,5 mud atau 9,375 on, nggak nyampe 1 kilo untuk beras beserta lauk pauk. Jadi hitung aja sendiri, misalkan suami atau anak-anaknya makan lauknya banyak, ya kita bisa hitung sendiri lah. Yang penting patokannya pada beras itu cuma 1 kilo 1 hari. Kalau suami yang miskin, ternyata pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Nah, ini nih 1 hari cuma 1 mud atau 6,25 ons. Setengah kilo sedikit lebih, berarti nggak nyampe 8.000 rupiah aja kurang lebih ya. Nah, suami boleh memberikan uang untuk dibelanjakan istrinya, atau si suami membelikan barang-barang kebutuhan istri. Sedangkan nafkah yang wajib disediakan suami sebagai berikut, yaitu beras, ukuran tergantung kondisi ekonomi suami seperti yang diterangkan tadi, 2 lauk pauk. Yang ketiga, sandang, pakaian lengkap, bahkan pakaian di musim dingin dan musim panas. Ya, karena istri itu juga merupakan hartanya suami. Jadi jangan misalkan musim dingin gak dibelikan jaket, kan kasihan. Itu juga termasuk nafkah. Terus papan rumah yang layak buat istrinya. Kalau suami tidak bisa memberikan rumah kepada istrinya, maka dia harus menyewakan. Itu nafkah sebenarnya. Sandang papa harus menyewakan rumah buat istrinya. Jadi kemarin waktu cerita sedikit, waktu di Singapura, ulun ketemu TKW yang sudah 27 tahun di daerah Sengkang. Orang Madiun. Nah, orang Madiun. Jadi cerita banyak di situ. Salah satu termasuk syarat menikah di negeri Singapura itu
mereka harus punya rumah dari SPF. SPF itu kayak pajaknya, dari muda dia kerja, makanya orang sana tuh kerja. Nggak ada yang santai orang di sana tuh. Kerja, di MRT aja kita lari-lari, nggak ada yang santai. Bahkan di eskalatornya aja, eskalatornya tuh cepet daripada eskalator Indonesia. Terus kita boleh berdiri hanya di sebelah kiri, karena di sebelah kanan spesial buat orang membalap. Udah cepet dibalap lagi. Mereka itu cepet-cepet jalannya. Jadi dari muda udah terbiasa bekerja, dan karena apa? Syarat mereka menikah itu harus punya rumah minimal. Dan setelah mereka sudah menikah, mereka harus menempati langsung rumah baru setelah akad resmi dari negaranya. Dan itu banyak peraturannya yang lain. Salah satunya termasuk jika mereka membeli rumah dekat sama orang tuanya itu lebih murah. Terus anak-anak yang sudah bekerja mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia, mereka wajib memberikan bulanan terhadap orang tuanya. Nah ini yang bagusnya. Padahal dia bukan negara orang Muslim, tapi ketat disiplin emang di sana, bersih juga. Jadi anak-anak ini yang bekerja wajib ya tiap bulan memberikan laporan, mentransfer uang kepada orang tuanya. Misalkan anaknya nggak transfer, orang tuanya boleh menuntut. Karena katanya rekeningnya setiap orang itu sudah semuanya terekam oleh negara. Yang nggak enaknya itu semua harta kita ini sudah ketahuan negara semua. Bahkan kalaunya ada uang yang berlebihan, di sana nggak ada kelihatan yang kaya sama yang miskin, nggak ada, semua rata. Bahkan kalau sampai ketahuan ada uang yang berlebihan, itu langsung ditanyain sama negaranya, ini uang dari mana? Karena takutnya dari sesuatu atau dipakai yang tidak ketahuan gitu. Di sana tuh kayaknya uang nggak terlalu kepake, karena sekaya-kayanya pun mereka hanya boleh beli apartemen 3, sekaya-kayanya pun mereka hanya boleh beli rumah. Nggak terlalu kelihatan tuh jenjang antara yang miskin dan kaya. Jadi kita ya, padahal tuh Singapura tuh deket banget sama Indonesia. Seberang Batam kan 150.000 naik ferry udah sampai Singapura. Tapi beda banget caranya dia, mungkin karena dia non juga ya, mereka orang non, mereka juga lebih cuek. Kalau saya sih pengen nikmati hidup enak di Indonesia. Kalau keluar negeri itu jalan-jalan aja, pelesiran. Karena di Indonesia itu orangnya masya Allah toleransi, terus humble, rendah hati, friendly, ramah gitu. Jadi saya lebih senang kalau orang Indonesia, kekeluargaannya sebagai kita orang Muslim itu lebih enak-enak di Indonesia. Alhamdulillah. Apalagi dia di Kalsel ya, di Kalsel kan agamis. Alhamdulillah. Terus termasuk kewajiban nafkah itu juga adalah menyediakan ranjang serta kasur dan selimutnya, alat-alat makan dan minum, alat-alat memasak, alat-alat kecantikan, dan seorang pembantu jika istrinya membutuhkan. Itu juga merupakan nafkah. Perlu diketahui kadar dan nilai nafkah yang tertera di atas tadi tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing. Jika istri sabar dengan kondisi tersebut, maka kewajiban beri nafkah kepada istri tetap wajib dan menjadi utang. Jadi gini Bu, ini mungkin banyak yang nggak tahu juga, cuma jangan jadikan alasan untuk menuntut gitu. Laki-laki itu misalkan dia nggak bisa memberi nafkah kepada istrinya, itu sebenarnya bisa dikategorikan utang. Ini menurut mazhab kita loh, mazhab Syafi'i, dikategorikan utang sebenarnya. Nah, jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah istrinya, walaupun dengan nafkah yang diwajibkan atas suami yang miskin, jika istri sabar dengan kondisi tersebut, kewajiban memberi nafkah kepada istri tetap wajib, walaupun alasan suaminya miskin, tetap wajib, karena sudah itu kewajiban laki-laki. Dan menjadi utang suami tersebut kepada istrinya yang dibayar ketika mampu. Jika istri tidak sabar dengan keadaan suaminya, boleh baginya mengadukan hal tersebut ke KUA dan boleh memfasah nikahnya. Jadi enak Bu, perempuan dalam Islam itu dilindungi, dimuliakan.
Ya apalagi disejahterakan, sebenarnya kayak gitu. Cuma kita aja sebagai manusianya kurang mengamalkan apa yang sudah disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan dia sudah tahu ini tadi, misalkan ada suami yang kurang dalam memberi nafkah atau apa-apa, dia bisa menilai sendiri kadar suami ini termasuk mampu atau enggak, cukup atau enggak. Misalkan sudah mencukupi, berarti kita tidak boleh menuntut karena kita yang salah. Tetapi misalkan emang kurang, kita boleh pakai dalil ini, ya kan? Karena perempuan juga dilindungi dalam agama Islam. Dasarnya, dalilnya, kenapa ada seperti ini? Karena ada waktu itu sahabat namanya Hindun binti Utbah, waktu itu mengadukan kepada Nabi akan kekurangan nafkah suaminya yang pelit dan kikir. Terus kata Nabi gini, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu yang kadarnya untuk mencukupi serta anak-anakmu tanpa berlebihan. Jadi boleh. Boleh ngambil dengan alasan ngepas sama kebutuhan. Kalau lebihan, ntar hisapnya sendiri bahasa di akhirat ya. Nah ini kan kisahnya ada perempuan yang nanya sama guru saya itu bahwasanya suaminya itu bilang, Bu, saking pelitnya, kalau istri sakit bukan tanggungan saya. Iya ada loh, ada istri seperti itu, suami-suami seperti itu. Nah jadi seandainya ada suami yang ngomong kayak gitu mengenai perkataan suami bahwa biaya obat dan dokter bukan tanggungannya, memang ada ulama yang berpendapat demikian, tetapi semestinya suami itu harus paham. Ya kenapa? Karena istri itu banyak kebaikannya juga buat suami. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i mencuci, cuci piring, cuci baju, apalagi ya? Ya bersih-bersih rumah itu tugasnya suami. Tugasnya suami. Alhamdulillah itu benar. Makanya suami saya termasuk yang itu, yang mau cuci piring, cuci baju semuanya, bersih-bersih rumah. Ya karena dia tahu dalam mazhab Imam Syafi'i emang itu sebenarnya kewajiban laki-laki. Jadi kalau istrinya nggak bisa kerjain harus menyewa asisten. Nah, misalkan nggak bisa istri yang melakukan, berarti istri melakukan kebaikan-kebaikan yang mana ini dicatat sebagai pahala, biar nggak berat. Bersih-bersih rumah itu pahala, ya pahala besar banget. Itu karena itu perilaku sunnah gitu bagi seorang istri yang sebenarnya kalau nggak ngerjain aja nggak apa-apa, tapi kalau ngerjain itu nilai plus. Nah, masa sih seorang laki-laki ketika istrinya sakit dia nggak mau ngobatin? Jadi sebagai membalas kebaikan istri seharusnya laki-laki juga harus mau ngobatin istrinya. Asal jangan sampai suaminya nganggap kayak gini, ini istriku kalau nggak diobatin ntar malah berantakan rumahnya. Enggak gitu ya Bu ya, insya Allah nggak ada. Andaipun misalkan suami tadi berpendapat dia pengobatan bukan menjadi kewajibannya, hendaknya dia melakukan itu sebagai balasan terhadap kebaikan istri. Nah, karena seharusnya suami juga paham bahwasanya berbuat baik kepada istri itu adalah sesuatu yang paling besar pahalanya. Ini ada hadisnya, dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu fi raqabah wa dinaran tasaddaqta bihi 'ala miskin wa dinaran anfaqtahu 'an ahlik a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu 'an ahlik. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah engkau infakkan kepada keluargamu. Jadi pakai dalil ini Bu. Kalau untuk suaminya. Nah, hendaknya kita sama mengingat bahwa sikap kita terhadap keluarga kita merupakan barometer sebaik-baiknya, dan setidak-tidaknya kita di sisi Allah dicatat sebagai kebaikan.
Sebagaimana sabda Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarga kalian. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, jadi makanya dalam agama Islam itu diajarin dari bangun tidur sampai tidur lagi, diajarin dari baru lahir sampai meninggal, diajarin dari baru menikah sampai berpisah, itu semuanya diajarin. Jadi nggak usah bingung-bingung. Makanya ulama itu, orang alim itu, dia nggak pernah bingung ngambil keputusan, karena dia sudah punya punya pegangan, mereka punya dalil. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, dia tinggal rujukkan aja atau mereferensikan masalah dia ke dalil tersebut apa yang harus kita ambil. Dan ulun biasanya tuh mengambil yang tengah-tengah tadi, buat khairul umur awsatuha. Segala sesuatu yang paling baik itu adalah ambil tengah-tengah. Karena ada juga faedah fikih, jika sesuatu melebihi daripada batas, maka dia akan kembali ke asal. Mau ngerti ya maksudnya ya? Jadi pola hidup manusia tuh kayak siklus, sama kayak hidup kita ini, Bu. Kita kan lagi kecil, tidak punya gigi, lemah, ya. Di umur 30 tahun diberi Allah kekuatan, tapi ntar di umur 50 tahun ke atas kembali lagi tanpa gigi dan lemah lagi. Nah, itu semuanya kayak gitu. Semuanya ada siklus. Sesuatu yang berlebihan dia akan kembali ke sesuatu yang balik lagi ke asal. Jadi paling bagus itu ambil tengah-tengah, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus paling baik gitu loh. Contoh kayak soft paling depan sholat itu kan paling baik, ya udah ambil soft depan, jangan ambil tengah-tengah. Ini kan karena ada dalil tertentu yang mengatakan kalau itu harus ambil paling depan. Nah, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Udah kurang lebih 30 menit tuh ya. Mungkin ulun minta maaf kalau ada kesalahan. Semoga dengan pengetahuan yang ya lumayan sedikit tadi bisa menambah khazanah ilmu kita sebagai muslimah dan sesuatu yang bisa kita amalkan sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat berarti tentang perkumpulan seperti ini di akhirat. Amin. Semoga berkah majelis ini yang sakit segera disembuhkan, yang punya hajat segera dikabulkan, yang anak-anaknya disoleh dan solehahkan, dan keluarga pian-pian berantakan sakinah mawaddah warahmah semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.